Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang bos sekaligus ayah yang berniat untuk balas dendam karena anaknya yang bernama Daihi telah dipukuli sampai babak belur. Ayahnya langsung mendatangi seorang anak muda bernama Nagiso, di mana dialah orang yang telah membuat anaknya babak belur. Namun ayahnya Daihi kecewa terhadap anaknya tersebut karena ternyata Daihi lah yang memicu keributan itu, tetapi justru Daihi yang babak belur, sedangkan Nagiso tidak ada luka sedikit pun. Ayahnya merasa hal itu adalah sebuah aib, karena sebagai anaknya seorang bos, hal semacam itu tidak boleh terjadi. Nagiso pun meninggalkan mereka karena dirinya tidak merasa bersalah, tetapi ayahnya Daihi tidak akan membiarkannya dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk menghajar Nagiso. Namun hasilnya justru mereka semualah yang habis dihajar oleh Nagiso sendirian. Melihat kondisi tersebut, ayahnya Daihi mencoba untuk merekrut Nagiso sebagai anggotanya dan akan dibayar dengan uang yang banyak. Tetapi Nagiso menolaknya karena dirinya merasa sudah mempunyai banyak uang. Jadi Nagiso ini adalah anak orang kaya dari perusahaan Big Picture. Namun hidupnya tidak bahagia semenjak kematian ibunya. Nagiso juga telah dikeluarkan dari sekolah SMA dan kini tidak bersekolah kembali. Hubungan Nagiso dengan ayahnya juga tidak baik-baik saja. Bahkan mereka hampir tidak ada komunikasi. Hingga esok harinya Nagiso didatangi oleh pengacara ayahnya yang bernama Huang. Di mana pengacara Huang mengabarkan bahwa ayahnya Nagiso telah meninggal karena kecelakaan. Nagiso cukup kaget dan kesal mendengar berita tersebut karena kematiannya dirahasiakan. Dan melalui pengacara Huang, ayahnya pernah memberikan warisan kepada Nagiso jika ayahnya sudah meninggal. Di mana Nagiso diberi warisan sebuah sekolah SMA. Jadi ayahnya Nagiso adalah presidir di sekolah SMA Balhae. Yang mana sekolah tersebut adalah sekolah SMA top dan elit di Korea. Dan lulusannya banyak yang diterima di universitas terkenal di luar negeri. Pengacara Huang juga salah satu alumni dari SMA Balhae. Nagiso mempertanyakan kenapa harus SMA yang diwariskan kepadanya. Nagiso berharap diberi warisan hotel, klub, ataupun uang tunai yang bisa berguna untuknya. Nagiso tidak ingin menjadi presidir sekolah karena sekolah tersebut adalah sekolah kesayangan ayahnya. Nagiso juga cukup trauma dengan persekolahan. Tetapi seketika Nagiso berubah pikiran dan mempertanyakan apakah jika dirinya menjadi presidir, ia bisa melakukan apa yang ia inginkan. Pengacara Huang mengatakan bisa saja melakukan sesuka hatinya. Tetapi untuk menjadi presidir secara resmi, ayahnya memberikan sebuah syarat, yaitu presidir SMA Balhae juga harus lulusan dari SMA Balhae. Yang mana berarti Nagiso harus bersekolah di sana dan juga bisa lulus dari SMA Balhae agar bisa menjadi presidir secara resmi. Pada akhirnya Nagiso pun terpaksa harus bersekolah kembali. Ada tujuan tersendiri dari Nagiso bersedia untuk bersekolah di SMA Balhae, di mana Nagiso akan menggunakan jabatannya tersebut sebagai presidir untuk menghancurkan sekolah kesayangan ayahnya itu. 하여튼 꼰대들, 내가 좆되게 만들어줄게. Di sisi lain, para guru juga tidak tahu siapa presidir yang baru. Mereka hanya bisa berharap bahwa presidir yang baru membuka lowongan untuk bisa menjadi guru tetap. 새로운 이사, 이사? 전학생인데요. Salah satu guru bernama Guru Baik juga sedikit terkejut karena ada murid baru. Karena sekolah mereka jarang sekali menerima murid pindahan. Guru Baik juga mengingatkan Nagiso untuk berhati-hati karena kelas barunya tersebut adalah kelas yang paling unik. Nagiso berpikir bahwa kelasnya adalah kumpulan anak-anak berandalan. Oleh karena itu di perkenalan pertama, Nagiso harus meninggalkan kesan kuat agar bisa membuat para murid lainnya takut kepadanya. Bahkan dengan lantangnya Nagiso juga mengatakan bahwa dirinya akan menjadi penguasa di SMA Balhae. 나이스다. 오늘부터 바래고 내가 먹으려고 하는데 불만 있는 사람. Tetapi justru respon mereka berbeda, di mana mereka menyambut Nagiso dengan senyuman yang bahagia. Nagiso juga terkejut setelah mengetahui bahwa di kelasnya mempunyai slogan sebelum pelajaran dimulai, yang mana itu berbeda dengan sekolahnya yang sebelumnya yang terkesan sekolah berandalan. Nagiso duduk sebangku dengan seorang cewek bernama Han Batang, yang merupakan ketua OSIS SMA Balhae. Nagiso menanyakan siapa yang paling populer di SMA Balhae. Nagiso menganggap bahwa pasti ada orang terkuat di sekolah tersebut. Tetapi Han Batang tidak memperdulikannya. Nagiso mengira Rowan adalah anak yang paling terkuat karena fisiknya yang bagus. Tetapi Rowan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berkelahi semenjak kecil.
Kemudian ada murid yang bernama Hokyu yang memberikan roti kepada Naiso. Naiso dengan keras menolak pemberian tersebut. Naiso tidak biasa bersekolah dengan kehidupan seperti SMA Balhai karena Naiso selalu bersekolah dengan kumpulan-kumpulan anak berandalan. 피자빵 완전 맛있거든. 봐. 아이씨, 안 먹는다고. 내가 안 먹겠다는데 자꾸. 친해지고 싶어서 그런 거잖아. Han Batang memarahi Naiso karena telah menyakiti hatinya Hokyu yang bersikap baik kepadanya. Dari situlah Han Batang mengatakan bahwa dirinya lah murid terpopuler di SMA Balhai. Han Batang mengajak Naiso untuk ke atap sekolah. Naiso menganggap bahwa ini adalah pertarungan dengan murid yang menguasai sekolah SMA Balhai. 누구나 편을 지는 거다. Namun ternyata bukanlah tentang perkelahian yang ada di atap sekolah, melainkan pertarungan adu kepintaran. Tentu Naiso tidak bisa menjawab sama sekali dan sudah pasti kalah dengan Han Batang yang merupakan murid terpintar. Naiso benar-benar dipermalukan di sekolah tersebut. 맞짱 뜨자니까 올라와서 고작한다는 게. 무슨? 이딴 거 말고 제대로 한번 붙어보자. 나이스의 기권으로 이번 대결. Pengacara Huang kemudian memberitahu Naiso bahwa SMA Balhai berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, di mana mereka tidak mengenal tentang kekerasan. Tentu hal itu akan sangat berbeda dengan kehidupan Naiso yang penuh dengan perkelahian. Itulah sebabnya para murid di sana tidak pernah menganggap Naiso adalah murid nakal. Justru mereka menganggap Naiso adalah murid introvert dan pendiam. Naiso juga mencari info kepada Hokyu tentang Han Batang karena Naiso ingin menjatuhkan Han Batang yang telah mempermalukannya. Jadi menurut Hokyu, Han Batang adalah murid yang sempurna. Itulah sebabnya Han Batang menjadi ketua OSIS dengan perolehan suara yang luar biasa. Bahkan Han Batang juga tidak mempunyai titik kelemahan. Naiso sendiri juga sering tidak pernah memperhatikan pelajaran ketika di kelas, karena itu sudah kebiasaannya ketika di sekolah sebelumnya. Hingga di saat jam bahasa Inggris, Naiso hanya bisa menjawab yes no saja, hingga membuat dirinya ditertawakan satu kelas. 나이스. 뭐라는 거야? Educational system. Yes. Yes? No? Ada hal yang lain membuat Naiso tidak habis pikir, yaitu ketika jam makan siang, di mana makan siang yang disediakan oleh sekolah sangat berkualitas tinggi dan bergizi. Hal itu disebabkan karena Presdir atau ayahnya Naiso ingin membuat muridnya bahagia dengan menyediakan makanan yang berkualitas tinggi. Han Batang menganggap Naiso adalah murid yang aneh, karena Naiso hanya bisa yes no tetapi bisa masuk ke SMA Balhai. Tetapi Rowan mengira itu hanyalah strategi, yang mana padahal Naiso adalah murid yang pintar. Naiso sangat kaget setelah menikmati makan siang di SMA Balhai karena rasanya yang sangat enak. Hokyu juga bercerita bahwa mood mereka akan kembali bersinar setelah makan siang meskipun sedang pusing memikirkan pelajaran. Bahkan ada grup khusus yang membahas tentang makanan di SMA Balhai. Dari sinilah Naiso mempunyai ide, di mana Naiso menelpon kepala sekolah sebagai presdir yang baru tanpa memberitahu identitasnya. Naiso menyuruh kepala sekolah untuk mengganti makan siang di SMA Balhai. Kepala sekolah tidak bisa mengganti secara langsung, karena butuh waktu untuk memilih perusahaan makanan dan juga estimasi harganya. Tetapi Naiso sudah ada ide dan menyuruh kepala sekolah untuk menggunakannya mulai besok harinya. Seketika murid terkejut karena makan siang diganti layaknya seorang latihan tentara. Mulai dari jenis makanannya dan juga ada tentara yang menjaganya. Para murid tentu tidak terima dan lebih memilih untuk makan di luar atau membawa sendiri dari rumah daripada harus makan yang menurutnya tidak layak. 지금 내가 장난하고 보입니까? 남기지 않습니다. 아 진짜. 악으로 깡으로 버팁니다. 부제병대 캠프야? Naiso sangat senang dengan perbuatannya tersebut karena ini bisa merusak nama baik SMA Balhai. Salah satu murid terkaya di SMA Balhai yang bernama Kosera justru menyewa koki sendiri untuk membuatkannya makan siang di sekolah. Kosera juga mempermalukan seorang murid yang bernama Yunbin karena dengan gaji ayahnya yang seorang pekerja swasta tidak akan bisa menyewa koki semahal itu. Ayahnya Yunbin ini juga adalah pekerja di perusahaan orang tuanya Kosera, sehingga Kosera sering membuli Yunbin karena Yunbin adalah anak orang miskin. 매달 25일마다 우리 회사에서 꼬박꼬박 사시면서 얼마나 걱정이 많으시겠어. 하는 것도 모자라서 또 인사까지 하면서. Han Batang kemudian datang untuk melerainya. Perdebatan mereka pun terjadi, di mana Kosera adalah murid terkaya yang selalu ingin menjadi yang terpopuler dan ingin menjadi ketua OSIS, tetapi selalu kalah dengan Han Batang yang merupakan murid beasiswa di SMA Balhai. Sedangkan di sisi lain, Yunbin ingin bunuh diri karena tidak tahan pembulian terhadapnya.
hingga tiba-tiba Nayiso datang menghampirinya. Nayiso mempertanyakan kenapa Yunbin ingin bunuh diri, yang mana padahal orang yang bersekolah di SMA Balhae masa depannya pasti akan cerah. Yunbin menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya senang bisa bersekolah di SMA Balhae, tapi kenapa dirinya harus direndahkan dan harus membungkuk lantaran dirinya hanyalah anak orang karyawan. Yunbin tidak tahan akan hal tersebut sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Nayiso juga sangat membenci sekolah karena ayahnya. Nayiso mengungkapkan kepada Yunbin bahwa dirinya akan menghancurkan sekolah SMA Balhae karena ayahnya sangat mencintai SMA tersebut. Nayiso kemudian meminta Yunbin untuk turun dan inilah yang terjadi. Han Batang dan temannya juga tak sengaja melihat mereka berdua ketika ingin menolongnya. Hingga pada akhirnya hal tersebut membuat gosip di kelasnya, yang mana Nayiso dianggap sebagai murid pindahan yang mempunyai pengaruh besar. Murid-murid di kelasnya juga bangga terhadap Nayiso. Tetapi Nayiso seperti biasa tidak menyukai hal tersebut. Namun berbeda dengan Han Batang yang merasa bahwa sekolah menjadi kacau semenjak kedatangan dari Nayiso. Kejailan Nayiso tidak berhenti sampai di situ, di mana kali ini Nayiso mengganti guru etika dengan guru yang killer. Semua murid sangat tertekan dengan guru baru tersebut. Nayiso hanya bisa tersenyum menikmati kejailannya itu. Tidak hanya itu, Nayiso juga menjadikan perpustakaan sebagai tempat layaknya seperti klub. Nayiso tetap akan merusak suasana SMA Balhae agar murid-murid di sana tidak bisa belajar dengan tenang dan perlahan akan merusak reputasi SMA Balhae. Dari kejadian sebelumnya, kini Yunbin merasa bahwa dirinya menyukai Nayiso. Padahal Nayiso bersikap kasar dan mengatakan ingin menghancurkan sekolah. Tetapi Yunbin tidak menganggap serius omongannya Nayiso. Justru Yunbin merasa bahwa Nayiso adalah anak yang baik. Nayiso tak habis pikir kenapa semua murid berpikir sebaliknya tentang dirinya. 알았어. 지 마음대로 생각하니. Nayiso kemudian didatangi oleh pengacara Huang. Pengacara Huang menyayangkan perbuatan Nayiso yang seenaknya mengatur sekolah padahal Nayiso belum resmi menjadi presdir. Pengacara Huang memperingatkan bahwa tindakan Nayiso tersebut akan bisa mendapatkan masalah, di mana kemarin pamannya datang dengan tujuan untuk mengambil jabatan presdir SMA Balhae dan juga perusahaan Bipixture milik ayahnya Nayiso. Jadi jika Nayiso tidak berhasil menjadi presdir, maka pamannya lah yang akan merebut jabatan tersebut. Mendengar hal tersebut, Nayiso tidak peduli dan tetap akan menghancurkan SMA Balhae terlebih dahulu sebelum pamannya merebutnya. Di sisi lain, Daihi seperti biasa nongkrong bersama dengan teman-temannya. Mereka lega karena Nayiso kini sudah tidak pernah terlihat. Daihi berlagak so jagoan dan mengatakan bahwa dialah yang pernah menghajar Nayiso dan mengusir dari tempat tersebut. Hingga mereka tak sengaja bertemu dengan Nayiso yang baru saja pulang sekolah. Mereka berani mengusir Nayiso karena ada Daihi yang mereka pikir pernah menghajar Nayiso. Mereka mengejek Nayiso karena berpakaian seragam SMA Balhae. Daihi tampak ketakutan karena kebohongannya akan terbongkar. Namun ketika Nayiso ingin menghajar mereka, tiba-tiba Han Batang dan teman-temannya datang. Han Batang dengan beraninya mengusir mereka. Han Batang juga menganggap Nayiso adalah anak culun yang sedang diganggu oleh berandalan. Oleh karena itu, Han Batang mengeluarkan taekwondonya untuk menolong Nayiso. 귀엽다. 심하게 입구나. 어쩔 건데? Pada akhirnya mereka semua pun kabur ketakutan. Bahkan Nayiso juga kaget karena ternyata Han Batang bisa berkelahi dengan taekwondonya. Dari kejadian tersebut, Han Batang mulai menyimpulkan kenapa Nayiso berlagak so jagoan di SMA Balhae. Hal itu dikarenakan agar Nayiso bisa terlihat kuat dan tidak akan dirudung lagi seperti di sekolah sebelumnya. Han Batang menganggap anak-anak kemarin lah yang selalu merudung Nayiso sehingga Nayiso pindah sekolah. Nayiso tidak terima dirinya dianggap murid yang selalu dirudung, yang mana padahal Nayiso ini sebenarnya adalah murid yang paling ditakuti. Tetapi ketika mencoba untuk menjelaskannya kepada Han Batang tidak percaya dan meminta Nayiso untuk tidak berlagak so kuat lagi karena dirinya tidak akan dirudung di SMA Balhae. 걔네가 나를? 여기서 너답게 당당하게 살아. 내가 어딜 봐서 그런 또. Hingga tiba-tiba Yunbin pun datang dan memberikan bekal untuk Nayiso. Yunbin benar-benar jatuh cinta kepada Nayiso.
Ketika jam pelajaran, Naiso kembali lagi tidak memperhatikan dan tidur di kelas. Beberapa pertanyaan diberikan kepada Naiso, tetapi Naiso kembali memperlihatkan kebodohannya. Semua guru mulai merasa ada yang aneh. Kenapa Naiso bisa masuk ke SMA Balhai? Mereka juga merasa keanehan sering terjadi semenjak kedatangan Naiso di SMA Balhai. Sedangkan di sisi lain, Han Batang sebagai seorang ketua OSIS telah berhasil membuat keadaan berubah, di mana klub di perpustakaan yang dibikin oleh Naiso seketika diubah menjadi klub belajar, di mana mereka bersenang-senang sambil menghafalkan rumus. Kemudian pengacara Huang memberitahu Naiso bahwa murid SMA Balhai tidak pernah mendapatkan nilai buruk. Mereka selalu lulus dengan nilai yang bagus, di mana dengan kata lain tujuan ayahnya Naiso mewariskan SMA Balhai kepada Naiso adalah karena ayahnya ingin anaknya bersekolah di sana dan bisa merubah hidupnya untuk rajin belajar demi bisa mendapatkan nilai bagus. Namun Naiso tidak peduli akan hal tersebut karena dirinya membenci sekolah dan memutuskan akan keluar dari SMA Balhai. Tetapi tiba-tiba Naiso bertemu dengan pamannya. Pamannya mengejek Naiso tidak pantas bersekolah di SMA Balhai. Ia juga mengejek kedua orang tua Naiso sehingga membuat Naiso emosi. Dari situlah Naiso berubah pikiran dan akan melanjutkan sekolahnya agar SMA Balhai tidak jatuh ke tangan pamannya. 장남 대접도 못 받았나 싶고 대한민국에서 장남이 대접 못 받았으면 뭐 일을 더럽게 못하거나 이 새끼가 미쳤나 진짜. Diceritakan di masa lalu dari Naiso, di mana dulu Naiso pernah menghajar murid di sekolahnya. Kabar itu pun menyebar sampai ke ayahnya. Kepala sekolah tidak ada niatan untuk mengeluarkan Naiso, tetapi Naiso tanpa berpikir panjang menyuruh kepala sekolah untuk mengeluarkan Naiso dari sekolah. Ayahnya tidak membela Naiso sedikit pun. Dari situlah yang membuat Naiso sakit hati kepada ayahnya dan membencinya. Naiso juga meluapkan emosinya kepada orang-orang dewasa, karena kenapa orang dewasa selalu berbuat seenaknya. Ayahnya Naiso sangat dihormati oleh banyak orang, tetapi tidak dengan anaknya sendiri. Karena menurut Naiso, ayahnya adalah orang yang paling egois. Hingga kemudian Naiso bertemu dengan Han Batang. Han Batang terus mengejek Naiso tanpa tahu jati diri dari Naiso. 사람을 뭘로 보고 씨. Ujian tengah semester akan segera tiba. Para guru memberi semangat kepada muridnya agar tetap semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Naiso yang dulunya hanya terpaksa bersekolah, kini dirinya juga hafal yel-yel di kelasnya. Kemudian Han Batang dipanggil oleh kepala sekolah sebagai ketua OSIS. Ternyata ibu Kosera datang ke sekolah, di mana ibunya Kosera komplain karena akhir-akhir ini SMA Balhai memberikan pelayanan yang buruk bagi muridnya, termasuk makan siang. Orang tua Kosera tidak terima karena perusahaannya mereka telah memberikan banyak bantuan untuk SMA Balhai. Ibunya Kosera juga merasa bahwa ketua OSIS yang tidak lain adalah Han Batang sangat tidak berguna karena membiarkan kejadian tersebut terjadi. Han Batang mencoba menjelaskan bahwa dirinya sudah berusaha untuk berdiskusi dengan presidir yang baru, tetapi mereka tidak pernah bisa menemuinya. Tetapi ternyata selain mempermasalahkan soal makanan, ibunya Kosera juga mempermasalahkan adanya murid miskin yang berada di SMA Balhai, di mana hal itu dianggap memperburuk citra dari SMA Balhai. Hingga tiba-tiba pamannya Naiso juga datang ke sekolah. Kabar pun menyebar, di mana paman Naiso dianggap sebagai pengganti presidir yang baru. Tetapi mereka semua tidak tahu kalau dia adalah pamannya Naiso. Mereka semua menggosip bahwa presiden baru yang sekarang tidak pernah muncul karena haus perhatian, tanpa mereka tahu bahwa Naiso adalah presidennya. 정말 관종일 것 같아. 어찌가 그럴싸하다는 거야. 주인공병은 Ketika di atap sekolah, lagi-lagi Naiso melihat Yunbin dirudung oleh kelompok Kosera. Mereka selalu merudung Yunbin karena miskin. Semua make up-nya Yunbin dihancurkan. Hingga akhirnya Naiso muncul dan merekam perbuatan dari Kosera tersebut. Naiso diperingatkan untuk tidak ikut campur urusan orang lain, apalagi berurusan dengan Kosera yang merupakan anak kolong merat. Namun Naiso tidak takut sama sekali, karena tanpa mereka tahu bahwa Naiso adalah anak yang punya sekolah. Yunbin merasa terselamatkan kembali oleh Naiso. Yunbin merasa semakin suka dengan Naiso. Bahkan Naiso juga membelikan make up baru untuk Yunbin. Ketika di kelasnya, lagi-lagi Naiso tampak seperti orang bodoh, di mana Naiso disuruh untuk maju mengerjakan soal. Tetapi Naiso tidak bisa menjawabnya. Ada sedikit rasa emosi kepada gurunya, tetapi Naiso hanya bisa menahannya. Sempat berpikir di benaknya untuk menunjukkan sifat premannya. 아유, 너 어떻게 제대로 하는 게 하나도 없냐? 눈 예쁘게.
내가 진짜 잘하는 게 뭔지 보여줘. 서러워서 이게 맞는 Selain itu ada mata pelajaran baru yang diterbitkan atas permintaan dari Naiso sebagai presdir, di mana terdapat mata pelajaran tentang game online. Awalnya mereka hanya bingung karena rata-rata mereka tidak bermain game. Sedangkan kali ini Naiso tampak aktif karena dirinya menguasai tentang game. Namun ternyata ketika bertarung dengan Han Batang, Naiso kalah telak karena Han Batang bisa dengan cepat mempelajari cara bermain game tersebut. Karena kekalahan itu, Naiso harus mentraktir teman-temannya untuk makan, yang mana mereka makan di tempat makan ibunya Han Batang. Awalnya Naiso meremehkan tempat makannya karena Naiso tidak terbiasa makan di tempat yang kecil. Namun ternyata masakan dari ibunya Han Batang sangatlah enak. 위그야! 한 미쳤지? Di sisi lain, ada pertemuan kepala sekolah dengan guru Yo dan guru baik, di mana mereka juga melakukan pertemuan dengan pamannya Naiso. Ia mengenalkan dirinya sebagai calon presdir dan membutuhkan bantuan dari guru Yo dan juga guru baik. 선생님들의 도움이 좀 필요할 것 같아요. Sedangkan pengacara Huang akan memberikan pelajaran tambahan kepada Naiso agar bisa lebih rajin belajar demi lulus sekolah. Dan ternyata pengacara Huang pergi ke rumahnya Han Batang, lalu meminta Han Batang untuk membantu Naiso belajar bersama. Han Batang dan Naiso juga terkejut karena mereka tidak tahu akan rencana tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun belajar bersama. Han Batang menceritakan bagaimana kebaikan dari guru Huang. Dan juga mendiang presdir. Atas bantuan mereka berdua, Han Batang bisa bersekolah di SMA Balhai. Han Batang sangat menghormati mendiang presdir karena dia adalah orang yang memperjuangkan orang miskin seperti Han Batang ini agar bisa mempunyai masa depan. Tetapi Naiso justru tidak terima dengan perkataan dari Han Batang tentang kebaikan dari mendiang presdir. Naiso marah setelah mendengarkan kebaikan presdir dan meminta Han Batang jangan terlalu percaya dengan orang baik. Dari situlah memicu perdebatan di antara mereka berdua, dan Naiso memilih untuk pergi. Han Batang juga menasehati Naiso karena terlalu mudah mengkritik orang lain dan menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Han Batang tidak tahu bahwa mendiang presdir adalah ayahnya Naiso. Ada sebabnya kenapa Naiso sangat membenci mendiang presdir atau ayahnya sendiri. 누굴 평가하기 이전에 Di esok harinya beredar rumor bahwa presdir yang baru sangat ganteng. Rumor itu diunggah di sosial media, yang mana ternyata ada anonim yang tidak lain adalah Naiso sendiri yang mengatakan hal tersebut. Ketika di perpustakaan, Naiso menghampiri Han Batang. Ia meminta bantuan kepada Han Batang untuk mengajarinya belajar agar Naiso bisa lulus sekolah. Naiso juga heran kenapa orang-orang bisa belajar tiap hari dengan tenang. Merasa kasihan kepada Naiso, akhirnya Han Batang mengajarinya untuk belajar. Tetapi tiba-tiba Han Batang menanyakan hubungan dari Yunbin dengan Naiso. Naiso menjawab mereka tidak ada hubungan apa-apa. Kemudian Rowan juga datang dan melihat kedekatan dari Han Batang dan Naiso. Rowan cemburu melihatnya karena Rowan menyukai Han Batang. Di malam harinya Rowan menantang basket Naiso. Rowan yang biasanya lemah lembut, tapi kali ini terlihat berbeda. Yang mana Rowan sangat kesal kepada Naiso karena dianggap berusaha merebut Han Batang. Tetapi Naiso menjelaskan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Kini hari demi hari Naiso belajar bersama dengan Han Batang. Meskipun awal-awal Naiso kesulitan, tetapi semakin hari ada perubahan walaupun nilainya masih jelek. Bahkan Naiso juga bisa menjawab ketika ditanya oleh guru bahasa Inggris. Studying for the test going well? Little bit. Great. Dengan beberapa perubahan, Naiso semakin semangat untuk terus belajar agar nilainya ujiannya bagus dan lulus sekolah. Hari pun tiba, Han Batang seperti biasa dibekali minuman min dari ibunya. Karena minuman tersebut bisa membuat Han Batang tenang. Naiso juga tampak percaya diri mengikuti ujian sekolah setelah sudah berusaha untuk belajar sebelumnya. Tapi sebelum itu flashback, di mana pamannya Naiso pernah mengatakan kepada kepala sekolah bahwa Naiso pindah ke sekolah SMA Balhai setelah ayahnya meninggal pasti punya maksud tertentu, yang mana sudah pasti Naiso akan dijadikan presdir baru di SMA Balhai. Kepala sekolah terkejut dan membantah hal itu karena itu sangatlah tidak mungkin karena Naiso adalah anak muda yang tidak kompeten. Ujian pun berlanjut. Seperti biasa Han Batang minum terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Namun ketika di tengah ujian, tiba-tiba Han Batang berkeringat dingin dan membuat dirinya pingsan. Setelah sadar, Han Batang merasa sedih karena dirinya tidak mendapatkan nilai dari ujiannya itu dan tidak ada ujian ulang.
Sedangkan Kosera yang biasanya peringkat nomor 2, kini telah berhasil menjadi murid dengan peringkat nomor 1 setelah berhasil menggeser nama Han Batang. Kosera merayakan keberhasilannya itu dengan teman-temannya dan juga mengupload di sosial media bahwa dirinya adalah murid nomor 1 di SMA Balhai. Di sisi lain, Han Batang membantu ibunya untuk mengantarkan pesanan makanan, dan ternyata orang yang memesannya adalah Kosera. Kosera sengaja memesan makanan dari warung ibunya Han Batang, agar Han Batang bisa ikut melihat perayaan keberhasilan dari Kosera. Han Batang tidak sudi menjual makanannya kepada Kosera, karena dirinya tahu bahwa Kosera hanya ingin mempermalukannya. Tidak hanya itu, Kosera juga mengundang Rowon datang ke sana. Terjadilah pertemuan antara Han Batang dan juga Rowon. Han Batang merasa kecewa dengan Rowon karena menurutnya Rowon ada di pihaknya Kosera. 좋은 날 같은데 재밌게 놀아. 그런 게 아니라 갈게. Han Batang mengatakan kepada ibunya bahwa makanannya sudah diantarkan. Yang mana sebenarnya Han Batang bingung harus dikemanakan makanannya itu. Hingga tiba-tiba Nayiso muncul dan seketika membuat tangisan Han Batang pecah. Han Batang bercerita tentang apa yang terjadi sehingga membuat Nayiso membeli makanannya agar Han Batang pulang membawa uang untuk ibunya. Mereka berdua saling menceritakan ibu mereka. Han Batang juga baru tahu kalau ibunya Nayiso sudah meninggal. Di esok harinya Nayiso meminta kepada kepala sekolah untuk mengadakan ujian ulang, tetapi kepala sekolah menolaknya. Nayiso menganggap bahwa kepala sekolah ada rencana dan bekerja sama dengan pamannya tentang masalah ini. Pada akhirnya Nayiso ingin mengungkap sendiri misteri tersebut. Nayiso meminta pengacara Huang untuk mencari CCTV sekolah. Mereka menganggap bahwa Kosera kemungkinan adalah orang yang menaruh obat tidur di dalam minuman Han Batang. Karena Kosera adalah murid yang punya masalah dengan Han Batang. Tetapi setelah dicek di CCTV, tidak ada murid yang mendatangi kelas sebelum ujian dimulai. Tetapi Nayiso melihat ada seseorang yang tidak lain adalah Guru Yo. Disitulah Nayiso menemui Guru Yo di atap sekolah. Nayiso sebenarnya cukup kagum kepada Guru Yo karena selalu mendapatkan pujian di setiap tahunnya dari mahasiswa universitas bergengsi. Namun Nayiso menyadari bahwa Guru Yo ternyata adalah orang jahat, di mana Nayiso sudah mengetahui bahwa Guru Yo adalah orang yang menaruh obat tidur di minumannya Han Batang. Nayiso melihat Guru Yo keluar dari kelas sebelum ujian dimulai. Guru Yo tidak menolak tuduhan itu. Justru Guru Yo langsung mencekik dan ingin membunuh Nayiso karena takut rahasianya terbongkar. Untungnya Nayiso berhasil melawan dengan menggunakan kepalanya yang seketika membuat Guru Yo mimisan. Hingga tiba-tiba ada dua murid datang melihatnya. Guru Yo langsung mengatakan bahwa ada murid yang menghajar guru. Dari kejadian itu Nayiso dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah kecewa kepada Nayiso karena ada murid yang berani menghajar guru, di mana kejadian ini tidak pernah terjadi semenjak SMA Balhai didirikan. Namun Nayiso membantah tuduhan tersebut. Dengan bukti cekekan di lehernya, Nayiso menjelaskan bahwa dirinya lah yang diserang terlebih dahulu oleh Guru Yo. Nayiso meminta Guru Yo untuk mengatakan yang sebenarnya jika tidak ingin rahasianya dibongkar. Hingga di saat Nayiso pergi, secara tiba-tiba Nayiso dipukul oleh pamannya. Terjadilah perdebatan antara mereka berdua. 옛날에 깽값 좀 많이 모르셨다 그랬죠? 호로 새끼가 진짜. 저의 개 같은 성질머리는 유전인 것 같은데. Setelah kejadian tersebut, tiba-tiba ada pengumuman bahwa akan ada ujian ulang. Kosera tidak terima dan melabrak Han Batang. Kosera menganggap bahwa ujian ulang tersebut adalah permintaan dari Han Batang. Tetapi Han Batang tidak memperdulikannya. Han Batang tidak ada rasa senang sama sekali dengan adanya ujian ulang tersebut. Sedangkan di sisi lain, ibunya Kosera sangat marah kepada pamannya Nayiso karena adanya ujian ulang tersebut. Ternyata mereka berdua telah bekerja sama untuk menyingkirkan Han Batang karena menurutnya SMA Balhai harusnya berisi orang-orang kaya. Pada pertemuan sebelumnya, paman Nayiso sebagai presidi sementara meminta bantuan kepada Guru Yo dan juga guru baik untuk menyingkirkan Han Batang. Pamannya Nayiso akan menjadikan mereka guru tetap jika membantunya. Guru Yo menerima tawaran tersebut karena akan diberi intensif yang tinggi, sedangkan guru baik masih ragu karena itu sebuah kejahatan. Guru Yo pun melakukan tugasnya, di mana Guru Yo menukar botol minumannya Han Batang dengan minuman yang diberi obat tidur. Dari situlah Guru Yo terlihat di CCTV saat keluar dari kelas. Dari kejadian itu, pamannya Nayiso tidak akan memberikan insentif kepada Guru Yo, karena menurutnya Guru Yo telah gagal menjalankan tugas, dan itu akan menyeret namanya. Paman Nayiso juga akan mengancam bahwa karirnya Guru Yo akan hancur.
Namun ada satu hal yang harus dilakukan oleh Guruyo jika tidak ingin karirnya hancur, yaitu menyingkirkan Naiso dari SMA Balhai. Di sisi lain, Kosera merasa kesal kepada ibunya. Kosera khawatir dengan adanya ujian ulang, dirinya akan tergeser oleh Han Batang. Kosera akan malu jika hal tersebut terjadi karena dirinya sudah pamer di sosial media. Di esok harinya, Naiso datang lebih awal di kelas, disusul oleh Han Batang yang seperti biasa datang paling awal. Hingga tiba-tiba mereka berdua mendengar teriakan dari ruang guru, dan seketika membuat mereka terkejut karena Guruyo melakukan bunuh diri. Dari kejadian tersebut, semua murid tampak sedih dan trauma. Suasana sekolah menjadi hening. Naiso juga dipanggil oleh pihak kepolisian, di mana Naiso dianggap ada hubungannya dengan kematian Guruyo. Karena sebelum bunuh diri, Guruyo memberikan pesan bahwa karirnya hancur gara-gara ada masalah dengan Naiso. Naiso pun menjelaskan kepada polisi tentang perseteruannya yang sebelumnya, tentang tindakan Guruyo kepada Han Batang. Tetapi sayangnya Naiso tidak bisa memberikan bukti karena CCTV-nya ternyata sudah terhapus. Rumor itu pun menyebar di kalangan murid-murid. Semua murid menjauhi Naiso karena dianggap penyebab kematian Guruyo. Oleh karena itu, Naiso ingin menghilang saja dari sekolah agar masalah di sekolahnya terselesaikan. 이 세상에 내 편은 아무도 없단 거. 그리고 나만 없으면 다 해결되는 문제잖아. Ketika di malam hari, Naiso tiba-tiba diculik dan dipukuli oleh orang-orang misterius. Untungnya Naiso berhasil melawan dan kabur. Namun dengan kondisinya yang babak belur, Naiso hanya bisa meminta tolong kepada Han Batang. Pada akhirnya Naiso dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, Naiso mengingat bahwa orang-orang yang memukulinya adalah orang-orang yang pernah mendatanginya bersama dengan ayahnya Daihi. Dengan kondisi tersebut, ibunya Han Batang meminta Naiso untuk bertempat tinggal sementara di rumahnya. Naiso menolaknya karena ia bisa menginap di hotel saja. Karena mana ada anak SMA yang mempunyai uang untuk menyewa hotel. 호텔 같은 데 가서 지내면 학생이 돈이 어딨다고 그런 데서 살아? 부담 갖지 말고. Pada akhirnya Naiso menginap di rumahnya Han Batang. Naiso juga menggunakan bajunya Han Batang. Han Batang juga menerima kehadiran dari Naiso untuk menginap di rumahnya. Han Batang mengakui bahwa dirinya khawatir jika ada orang yang menculik Naiso kembali. 네가 끌고 온 거거든? 누가 또 너한테 이러면 어떡하라고. Dari kejadian penculikan itu, Han Batang semakin yakin bahwa Naiso hanyalah orang yang sok jago yang tidak bisa berkelahi. Naiso seperti biasa mencoba mengklarifikasi, tetapi Han Batang terlebih dahulu tidur. Besok harinya Naiso kembali ke sekolah. Pamannya cukup terkejut setelah melihat Naiso kembali. Ketika di kelas, ternyata teman-temannya tidak menjauhinya atau membenci Naiso. Mereka yakin bahwa rumor yang beredar tidaklah benar. Naiso cukup senang karena teman-temannya masih menganggapnya sebagai teman. Ujian ulang pun akhirnya diselenggarakan. Naiso dan Han Batang tampak tenang mengerjakan ujiannya. Sedangkan Kosera cukup panik karena khawatir tergeser oleh Han Batang. Setelah hasilnya keluar, Naiso sangat senang karena dirinya bisa menyelesaikan ujiannya dan mendapatkan nilai yang tidak harus mengikuti ujian perbaikan. 나이스는 Sedangkan Han Batang seperti biasa berhasil menjadi peringkat pertama. Naiso berterima kasih kepada Han Batang karena berkat Han Batang, Naiso bisa percaya diri dan tidak menyerah. Sedangkan Rowon tampak cemburu melihat kedekatan mereka berdua. Kosera memanfaatkan kondisi ini untuk mengajak Rowon bekerja sama untuk menyingkirkan Naiso, tetapi Rowon menolaknya. Di malam harinya Naiso menemui Daihi. Naiso menganggap bahwa Daihi lah yang telah menyuruh orang untuk menculiknya. Tetapi ternyata Daihi tidak tahu apa-apa atas kejadian tersebut. Daihi seketika mengingat saat dirinya dihukum oleh ayahnya, di mana ayahnya mendapatkan telepon dari seorang yang bernama Presiden Najun, yang mana itu adalah pamannya Naiso. Percakapan itu sepertinya meminta ayahnya untuk menyingkirkan seseorang. Dari situlah Naiso sadar bahwa ini semua adalah tindakan pamannya. Ketika Naiso pergi, Daihi menanyakan apakah Naiso bisa bahagia bersekolah di SMA Balhai. 나이수, 새로운 학교는 나 없으니까 아주 살만하지. 교복 Daihi ingin merubah hidupnya karena dirinya sudah bosan dengan kehidupannya. Daihi juga sadar bahwa teman-temannya hanya memanfaatkannya saja karena Daihi anak orang kaya. Ketika pulang, Naiso diberi surprise oleh Han Batang dan ibunya. Naiso pun mengingat di mana dirinya terakhir merayakan ulang tahun. Jadi dari dulu Naiso tidak pernah dirayakan ulang tahun oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk untuk bekerja.
Di hari ulang tahun yang terakhir, ibunya tidak bisa merayakannya karena mendapatkan tugas dari ayahnya untuk datang di peresmian SMA Balhai. Naiso hanya bisa berdoa agar di ulang tahun berikutnya orang tuanya ikut merayakannya. Namun nyatanya di esok harinya Naiso mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal karena kecelakaan. Naiso menyalahkan ayahnya karena ayahnya lah yang memberikan tugas tersebut. Ibunya kecelakaan mobil, di mana mobil yang dikendarai oleh ibunya Naiso tiba-tiba remnya blong. Naiso menganggap bahwa ayahnya sengaja mencelakai ibunya agar ayahnya bisa menikah lagi dengan wanita lain. Naiso pun menyadari bahwa setiap doa yang diinginkan hasilnya selalu berlawanan. Oleh karena itu Naiso berdoa agar semuanya hancur. Naiso ingin semua murid dan SMA Balhai hancur, di mana Naiso berharap doanya terwujud adalah kebalikannya. 저주받은 나의 소원을 빌고 모두가 행복해지길 바라면서. Kini surat resmi pindah tangan Presdir SMA Balhai telah keluar. Presiden Nanjun atau pamannya Naiso adalah orang yang menjabat secara resmi untuk menggantikan Presdir yang baru sebelumnya. Hingga tiba-tiba semua murid dikejutkan dengan kedatangan murid baru yang tidak lain adalah Daihi. Daihi berlagak so hebat di SMA Balhai, sedangkan Naiso hanya bisa tersenyum melihat kelakuan dari Daihi. 바래고 접수하러 왔는데 불만 있는 사람? 100점 받야. Naiso mempertanyakan kenapa Daihi pindah ke SMA Balhai. Ya semua itu karena Naiso. Daihi menganggap dirinya lebih pintar dari Naiso karena di sekolah sebelumnya nilainya Daihi lebih bagus. Naiso juga heran kenapa Daihi bisa masuk SMA Balhai. Karena SMA Balhai hanya orang-orang pintar yang bisa masuk ke sana. Tetapi seperti biasa, uang adalah solusinya. 기부 입학? 돈만 주면 입학이 된다고? Ketika pulang sekolah, Naiso membeli sebuah lipstik. Hingga Naiso dikagetkan dengan kedatangan Yunbin yang berpenampilan mencolok. Naiso memuji penampilan dari Yunbin karena Yunbin lebih percaya diri dengan hidupnya. Naiso juga bercerita bahwa sekarang Yunbin mulai menjadi seorang beauty influencer di YouTube. Naiso mendukung mimpinya Yunbin tersebut karena Naiso tahu bahwa Yunbin mempunyai potensi. Tapi Yunbin tidak menceritakan kepada orang tuanya karena pasti tidak akan disetujui. Ketika di perjalanan pulang, Yunbin mempertanyakan buat siapa lipstik yang dibeli oleh Naiso. Yunbin tahu bahwa Naiso membelikannya untuk Han Batang. Yunbin bercerita bahwa Han Batang menyukai Rowan karena mereka selalu bersama sejak kelas 1. Cerita itu sedikit membuat Naiso sakit hati. Naiso juga lebih khawatir daripada ibunya ketika Han Batang pergi bersama Rowan di malam hari. 시간이 몇 시인데 아직도 안 들어와요? 롱훈이 만나러 갔는데 뭐? 그럼 더 걱정하셔야 되는 거 아니에요? 다녀왔습니다. 이제 바탕이 왔으니까 됐지? 무슨 소리세요? Yunbin percaya diri dengan make upnya untuk ke sekolah karena mendapatkan pujian dari Naiso. Tetapi nyatanya Yunbin ditertawakan oleh teman-temannya karena penampilannya yang begitu mencolok. Tidak hanya itu, lagi-lagi Yunbin dibully oleh Kusera. Kusera juga mengancam akan memberitahu orang tuanya jika Yunbin mencoba menjadi beauty influencer. Jika tidak ingin dilaporkan, Kusera ada permintaan yang harus dilakukan oleh Yunbin. Sedangkan di sisi lain, Naiso dengan malu-malu ingin memberikan lipstik yang dibelinya kepada Han Batang. Tapi sayangnya Rowan terlebih dahulu membelikannya sehingga membuat Naiso cukup kesal. Hingga kemudian Han Batang dipanggil oleh kepala sekolah, di mana Yunbin menfitnah dan melaporkan Han Batang karena dianggap sering membuli Yunbin. Meskipun sudah membantah, kepala sekolah lebih percaya kepada Yunbin. Dan pada akhirnya Han Batang mendapatkan skorsing dari kepala sekolah, tidak boleh datang ke sekolah untuk beberapa hari ke depan. Tentu saja Yunbin terpaksa melakukan ini semua karena perintah dari Kusera. 그동안 왜 그랬어? 우리 잘 지내보자. Naiso pun melabrak Yunbin dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Yunbin. Padahal mereka dulunya adalah teman akrab. 이렇게 거짓말까지 하는 이유가 대체 뭐야? 둘이 친한 친구였다며! Han Batang hanya bisa mengurung diri di kamarnya. Ibunya juga merasa bersalah karena Han Batang lahir dari keluarga miskin sehingga Han Batang harus menerima ketidakadilan. Sedangkan di sisi lain Daihi tidak sengaja bertemu dengan Kusera. Mereka berdua pun minum bersama. Daihi mencoba merayu Kusera dan seakan-akan berpihak untuk menyingkirkan Naiso. Kusera bercerita bahwa dirinya telah memfitnah Han Batang lewat Yunbin. Tanpa Kusera tahu bahwa Daihi telah merekam semua pembicaraannya itu. 수단과 방법을 안 가렸지. 어떻게 했는데?
Pamannya Naiso dan ibunya Kosera merayakan keberhasilan mereka, di mana di satu sisi pamannya sudah menjadi presdir. Di sisi lain juga Han Batang mulai tersingkir dari sekolah. Pamannya Naiso mempunyai hubungan baik dengan ibunya Kosera karena dia adalah orang Kurung Merat. Sedangkan guru baik yang bersama mereka juga merasa tidak enak hati melakukan ini semua. Ibu baik merasa belum sepenuhnya masuk ke dalam circle mereka karena ini sebuah kejahatan. Naiso meminta Han Batang untuk tidak diam saja. Naiso ingin melawan mereka karena Han Batang bukan pelakunya. Hingga kemudian diceritakan di masa lalu Naiso, di mana dulu ada orang yang dibully. Kemudian Naiso datang untuk membantunya. Di sanalah mereka tidak terima dan mengolok-olok ibunya Naiso, sehingga membuat Naiso tidak terima dan memukuli mereka. Sebenarnya ayahnya Naiso tahu akan hal itu, tetapi ayahnya tetap meminta kepala sekolah untuk mengeluarkan Naiso dari sekolah. Yang mana sebenarnya ayahnya sedang merencanakan sesuatu untuk Naiso. Meskipun dituduh sebagai dalang kecelakaan ibunya Naiso, tetapi ayahnya tetap tidak menghiraukannya. Bahkan sebenarnya ayahnya Naiso juga meminta pengacara Huang untuk menyelidiki kenapa bisa mobil ibunya Naiso kecelakaan karena remblong. Esoknya Naiso menyerahkan berkas petisi dari para murid yang berisi kesaksian jujur para murid tentang perilaku Han Batang. Naiso berharap pamannya bisa mencabut skorsing Han Batang. Tetapi pamannya tidak memperdulikannya dan tetap akan memberikan skorsing kepada Han Batang. Namun Naiso mengatakan bahwa dirinya mempunyai banyak bukti tentang pamannya ada hubungannya dengan semua ini. Diceritakan juga sebelumnya kematian dari Guru Yo, di mana Guru Yo diminta untuk mengorbankan diri oleh pamannya Naiso setelah ketahuan memberikan obat ke Han Batang. Guru Yo diminta untuk mendatangi kepala sekolah di SMA Balhai. Tetapi orang yang di sana adalah ayahnya Daihi dan beberapa anak buahnya. Mereka membunuh Guru Yo saat itu juga. Jadi ternyata Guru Yo tidak bunuh diri melainkan dibunuh. Selain itu Naiso memberikan rekaman suara Kosera kepada kepala sekolah. Awalnya kepala sekolah tidak memperdulikannya, tetapi Naiso mengancam akan memasukkan ke dalam berita koran. Hingga pada akhirnya kepala sekolah mengabulkan permintaan Naiso untuk mencabut skorsing Han Batang. Ternyata Daihi dan Naiso kini berteman. Rencana sebelumnya juga adalah rencana dari Naiso untuk menyelidiki Kosera. Jadi mereka berdua ini juga sebelumnya adalah teman. Tetapi ada hal yang membuat Daihi menjauhi Naiso dan lebih memilih berteman dengan anak-anak berandalan lainnya. Hingga tiba-tiba Naiso mendapatkan telepon dari Han Batang, di mana warung ibunya Han Batang telah diserang oleh seseorang. Naiso datang ke sana tetapi warungnya sudah hancur berantakan. Han Batang melarang Naiso untuk datang kembali ke rumahnya, karena ini semua gara-gara Naiso. Jadi sebelumnya ayahnya Daihi dan anak buahnya datang ke sana dan menghancurkan semuanya. Mereka menyuruh Han Batang dan ibunya untuk pindah dari bangunan tersebut. Pemiliknya meminta mereka untuk membereskannya. Han Batang dan ibunya cukup terkejut akan kejadian itu dan akan merundingkan bersama dengan pemiliknya. Ayahnya Daihi mengatakan bahwa pemiliknya sudah diganti dan orangnya mungkin Han Batang sudah mengenalnya, yang tidak lain adalah Naiso. Ayahnya Daihi juga mengatakan bahwa Naiso adalah orang penerus dari perusahaan Big Picture. Esoknya penetapan secara resmi tentang presdir baru pun dilakukan. Pengacara Huang akan mengetok palu sebagai peresmiannya. Namun tiba-tiba Naiso datang dan meminta untuk melakukan penetapan ulang. Pada akhirnya penetapan itu pun ditunda, dikarenakan Naiso termasuk suara mayoritas. Naiso juga mengatakan bahwa dirinya adalah penerus presdir Big Picture yang baru. Pada akhirnya pengacara Huang akan melakukan penetapan kembali di SMA Balhai. Naiso kini sudah tidak lagi muncul di sekolah. Para murid juga sudah mengetahui bahwa kerusuhan di sekolah seperti makan siang diganti itu semua adalah perbuatan dari Naiso. Yunbin mencoba minta maaf kepada Han Batang atas perbuatannya yang sebelumnya. Ia terpaksa melakukan hal itu dikarenakan diancam oleh Kosera. Tetapi Han Batang tidak bisa memaafkannya karena Yunbin sering menyakitinya mulai dari pertama ia kenal. Han Batang juga sedang mendapatkan masalah kembali, di mana sekolahnya sudah tidak bisa memberikan bantuan sosial. Sehingga Han Batang akan mundur dari sekolah karena tidak mampu untuk membayar. Guru baik berjanji akan mencari jalan solusinya. Sebenarnya Naiso khawatir jika semua orang tidak memilih dirinya untuk menjadi presdir SMA Balhai. Karena sebelumnya Naiso sudah bertingkah aneh. Dan tidak ada yang menginginkan presdir muda untuk SMA Balhai. Naiso sekarang menginginkan jabatan tersebut karena Naiso sudah banyak belajar dari SMA Balhai ketika Naiso bersekolah di sana.
Pengacara Huang sangat senang mendengar hal tersebut, karena itu mungkin adalah salah satu tujuan dari Naiso, yaitu untuk merubah kepribadian dan menambah pengalaman dari Naiso. Kemudian pengacara Huang kembali memberikan hadiah kepada Naiso dari ayahnya. Hadiah tersebut berisi HP yang terdapat video-video ibunya. Hal itu pun mengingatkan Naiso akan kematian dari ibunya. 이수가 가장 회장님께서 도련님에게 남긴 마지막 메시지가 아닐까 싶습니다. Tibalah saat dimana penetapan presidir dimulai. Pamannya dan Naiso memberikan pidato tentang visi misi sebagai presidir. Pamannya Naiso mengatakan bahwa anak muda seperti Naiso tidak akan bisa menjadi presidir. Ia juga mempunyai rencana bahwa akan menghentikan pemborosan di SMA Balhai yang menurutnya sekarang sedang terjadi di SMA Balhai. Sedangkan Naiso tidak banyak memberikan visi misinya. Ia sadar bahwa anak 18 tahun akan diremehkan menjadi presidir karena kurangnya pengalaman. Tetapi Naiso mengatakan tentang penolakan semua rencana dari pamannya, yang mana mengistimewakan yang kaya dan menyalahkan yang miskin. Sehingga seharusnya sebagai presidir harus fokus memupuk karakter para muridnya, bukan justru menjatuhkannya dengan membedakan yang miskin dan yang kaya. Naiso bercerita bahwa dirinya bukan pelajar yang hebat, tetapi dengan bantuan dari para teman-temannya dan juga para guru, akhirnya Naiso bisa lulus dan mendapatkan banyak pengalaman. 중요하다는 거 알고 있습니다. 정말 비즈니스만을 위해 존재하는 것이 맞습니까? 사회에서 배울 수 있는 많은 감정들까지 열심히 노력해서 1등도 해볼 수 있는 곳이 바레고의 이런 모습들은 Kemudian guru baik juga mengungkapkan sesuatu, bahwa dirinya kini sudah diangkat menjadi guru tetap atas bantuan pamannya Naiso. Tetapi guru baik tidak senang karena tindakannya yang salah. Oleh karena itu guru baik membongkar semuanya, bahwa pamannya Naiso meminta guru baik untuk mengabaikan apa yang terjadi kepada guru Yu sebelumnya. Dengan itu guru baik akan diangkat menjadi tetap. Terjadilah perdebatan karena pamannya Naiso membantah semua tuduhan itu. Naiso mengungkapkan bahwa kematian kedua orang tuanya juga adalah perbuatan dari pamannya, yang mana pamannya sengaja merusak mobil orang tuanya agar terjadi kecelakaan. Semua itu dilakukannya agar pamannya Naiso bisa mengambil alih semua perusahaan dari orang tuanya Naiso. Tidak hanya itu, pamannya Naiso juga telah menggelapkan dana yayasan. Semua sudah tertulis dan ada buktinya. Pengacara Huang sudah menyiapkan semuanya dan membongkar di hadapan para petinggi lainnya. 주식회사 큰 그림 부대표 나준을. Atas semua kejahatannya, pada akhirnya pamannya Naiso dipecat dari perusahaan B-Picture. Dan kini akhirnya Naiso juga menjadi presidir SMA Balhai yang resmi. Semua murid dan guru juga menerimanya dan tidak keberatan Naiso menjadi presidir daripada pamannya yang sangat jahat. 이사장님 오셨습니까? 지금 그러고 있을 때가 아닐 텐데. 결국 나는 학교로 돌아오게 되었다. 처절한 수업 시간이 나를 기다리고 있지만 이 시간이 소중해졌기 때문에 Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan drama Korea kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Nunggu untuk video-video selanjutnya.